ada Mas Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak Nadiem Anwar Makarim, atau yang sering dikenal Mas Nadiem, beliau adalah salah satu anak muda yang dinilai paling berhasil di dunia bisnis startup tanah air lewat aplikasi Gojek yang dirintisnya. Bisnis aplikasi yang dikembangkannya sudah menciptakan lapangan pekerjaan bagi jutaan orang. Kini, Nadiem didapuk sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia termuda pada Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Joko Widodo Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan usia 35 tahun. Pria jebolan Harvard Business School dan Brown University Amerika Serikat ini telah mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak, salah satunya berorientasi pelayanan. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan menerima penghargaan Adi Cita Sewaka Pertiwi atas pelayanan prima yang diberikan selama 2 tahun berturut-turut. Dalam aksinya, telah memberikan kemudahan pelayanan transportasi dan membuat sebagai terobosan dengan cekatan di bidang pelayanan pendidikan. Di 100 hari menjabat sebagai menteri, Nadiem merangkum program nasional kurikulum Merdeka Belajar sebagai bentuk ikhtiar memperkuat pilar pendidikan, menciptakan ruang kelas yang partisipatif, yakni guru dan murid semakin baik dalam proses belajar mengajar, merupakan bagian yang diharapkan Nadiem muncul dari penerapan program Merdeka Belajar. Menurut beliau, dalam kehidupan kurang lengkap jika kepemimpinannya belum layan. Nadiem Makarim telah mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak yaitu akuntabilitas. Dalam aksinya, beliau telah mengeluarkan kebijakan bantuan operasional sekolah reguler atau yang disebut dengan dana BOS. Sekolah dapat menggunakan sampai 50% dana BOS untuk menggaji guru honorer dari sebelumnya 15%. Dana akan disalurkan langsung kepada rekening sekolah yang mengharuskan kepala sekolah untuk memajang alokasi dana BOS supaya transparansi diketahui oleh sekolah dan sekitar sekolah. Implementasi sikap nilai berakhlak loyalitas dari seorang Bapak Nadiem Makarim dapat dilihat ketika Bapak Menteri melepaskan jabatannya sebagai Chief Executive Officer Gojek, di mana beliau mulai dari nol membangun Gojek sampai sukses dan dia sudah menganggap sebagai anaknya sendiri. Akhirnya beliau memutuskan untuk melepaskan diri dari Gojek dan menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan demi membangun bangsa dan negara khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan melalui peran teknologi. Implementasi sikap nilai berakhlak adaptif dari seorang Bapak Nadiem Makarim dapat dilihat ketika beliau telah meluncurkan kurikulum Merdeka, di mana tercatat sudah 21 episode Merdeka Belajar yang menyentuh seluruh aspek pendidikan. Nilai-nilai kolaboratif dari seorang Bapak Nadiem Makarim dapat dilihat usaha beliau membangun kerjasama dengan Danone Indonesia dengan tujuan supaya seluruh anak didik yang ada di Indonesia tetap mendapatkan pendidikan di masa pandemi COVID-19 dengan tetap mendapatkan pembelajaran yang berkualitas. Dalam beberapa tahun terakhir, beliau mendapatkan beberapa penghargaan. Tidak tanggung-tanggung penghargaan yang diperoleh mencapai skala internasional. Pada tahun 2016, beliau adalah orang pertama yang menerima penghargaan The Straits Times Asian of the Year. Di tahun 2018, berkat aplikasi Gojek, beliau masuk dalam daftar Bloomberg 50. Tidak hanya itu, pada Mei 2019, beliau menjadi tokoh termuda se-Asia yang menerima penghargaan Nikkei Asia Prize ke-24 untuk inovasi ekonomi dan bisnis. Fakta tersebut membuktikan bahwa Nadiem Makarim telah mengimplementasikan nilai berakhlak yaitu kompeten, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Pada November 2020, untuk menanggulangi masalah guru honorer, Nadiem Makarim berjanji perjuangkan nasib guru honorer lewat rencana pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K yang akan dilaksanakan di tahun 2021. Dalam aksinya, pada kunjungan ke Lombok, beliau menyempatkan berkunjung ke rumah 2 guru honorer untuk mendengarkan kisah perjuangan mereka. Upaya Nadiem Makarim untuk memahami perjuangan guru honorer serta usahanya memperbaiki sistem pendidikan merupakan bukti
mengimplementasikan nilai berakhlak yaitu harmonis, menghargai dan menolong orang lain apapun latar belakang yang dimilikinya untuk kesejahteraan bersama.